Yesus Kristus yang telah memberi kesempatan malam ini kita kumpul bersama malam ini dalam acara ibadah syukur kami. Bulan ini bertepatan banyak yang momentumnya. Nomor 1, ulang tahun kami yang kedua. Bisa? Jadi berkah bulan ini luar biasa dari Tuhan. Kemudian berikutnya kami akan menjelang atau menyambut prosesi pernikahan kami yang pertama, Abraham. Ini akan dilaksanakan tanggal 30 di Gereja PKJW Warung. Mungkin ada yang bertanya, loh pasangan ini harusnya saya diperkenalkan juga ya. Kebetulan malam ini di rumah besan atau mantu ini ada acara selamatan juga. Nek coro Jawa itu wali mangga, sama sini pun juga wali mangga, tapi versi Kristen. Jadi sebelum ke acara 30 itu saya mohon doa restu, kalaupun ada saran bimbingan ke kami mohon. Saya kira itu sebenarnya saya nggak pintar bercerita ya. Sebenarnya banyak yang kalau misalnya saya sambat itu kira-kira panjang banget yang perlu saya ceritakan di bulan-bulan ini. Banyak sekali tekanan, banyak sekali problem ya, terutama dengan calon besan. Tapi tidak perlu saya sampaikan, cukup indah dan ada keluarga kami yang memahami. Mungkin Mas Adam ada yang perlu ditambahkan. Selamat malam Bapak Ibu semua dan juga saudara-saudara yang hadir. Terima kasih sudah hadir di ibadah syukur malam hari ini. Mengingat mau melaksanakan pernikahan kami pada tanggal 30. Intinya kami mengucapkan terima kasih banyak atas support dan doa restu dari Bapak dan Ibu semua. Tanpa support dan bimbingan dari Bapak Ibu semua di sini, kami mungkin tidak bisa ada di sini melaksanakan pernikahan pada tanggal 30 Mei nanti. Kami mohon doanya semoga pada acara pelaksanaan 2 hari nanti, 2 hari kemudian bisa berjalan lancar dan tidak kurang satu apapun. Mungkin dari saya cukup sekian. Mengucapkan terima kasih. Dari Mama, ada apa? Saya kira cukup. Kemudian selanjutnya saya ucapkan selamat beribadah. Kami lanjutkan ke Busek. Di keluarga yang satu. Dan sekarang saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya oleh warga Warung Agung yang telah menyediakan jemputan di setiap kota ibadah, sehingga saya mengucapkan banyak terima kasih sekali sehingga saya dapat ikut beribadah dan dapat berkumpul dengan Bapak Ibu. Saya juga selalu ingin memuji nama Tuhan dimanapun saya berada. Diperkenalkan, saya Ibu Maria dan di sini saya itu kampung ya, karena saya mengikuti cucu dan tante saya, jadi saya di sini bukan warga asli tapi ngambang ya, seperti alun-alun ngambang. Nah di sini saya akan berbagi bagaimana Tuhan Yesus memanggil saya ketika saat ini masih ada bulan kenaikan Tuhan bagi Tuhan Roh Kudus. Memang benar Bapak Ibu sekalian ya, karya Roh Kudus itu memang benar-benar nyata. Saya diberikan oleh Tuhan. Memang dari keluarga saya tidak ada yang Kristen, dan domisili saya pada waktu kecil saya ada di desa Jempuranui di wilayah Kosovo. Jadi di desa saya itu sama sekali tidak ada yang beragama Kristen. Beragama Islam pun masih negara ya. Jadi untuk memiliki agama itu masih ngambang lah, tidak seperti sekarang. Nah suatu ketika saya kalau nggak salah itu masih umur berapa ya, masih 3 atau 2 ya gitu. Nah saya diajak ibu saya pergi ke Surabaya, memang bukannya yang kerja di Surabaya. Nah disitulah ketika saya sendirian, namanya anak kecil yang biasanya di desa itu
rumah besar, halaman luas, kita bisa mana-mana bebas. Tapi ketika di Surabaya menjadi anak yang tidak ada teman, akhirnya saya itu jalan-jalan, keliling, setiapkan saya keliling. Saya senang tiba di Surabaya itu melihat rumah kecil-kecil, jejer-jejer. Hati saya kok rasanya dapat menikmati rumah kecil itu. Tidak terasa saya berjalan di belokan gang itu, kemudian ada anak kecil yang diambil oleh mamanya. Pada acara itu nyonya-nyonya yang mungkin waktu itu jenis ya. Jadi saya melihat anak itu kemudian ternyata saya melihat di dalam rumah itu kok ada gambar Tuhan Yesus yang dibantu oleh Ibu Amanda. Nah, disitu ketika saya melihat Tuhan Yesus itu, saya kok senang sekali. Rasanya bagaimana ya? Namanya anak kecil dan saya tidak punya teman, tapi itu jadi ya saya tidak ceritakan dan dia maksud kakak saya. Jadi jika yang saya lihat itu pun hanya saya simpan di dalam hati saya, sampai di rumah pun saya tidak pernah cerita. Nah, 10 tahun lalu ya Mbak Binti, memang saya tidak hidup di sana, akhirnya kembali lagi ke desa dan karena pendidikan di desa. Itu 10 tahun yang lalu saya sudah berkeluarga, saya diboyong ke Surabaya lagi. Nah, di situ ada tetangga rumah saya itu, ada tetangga. Kadang setiap hari saya itu juga sering ngomong-ngomong, sering berbincang, tapi tidak tahu kalau mbaknya itu sedang ini kata saksi. Nah, saya ini kan kok mbak ini ya setiap hari ngomong dan itu karena dia itu ya, jadi pakai kebaya, pakai bawa tasan. Akhirnya kok juga saya kok hanya apa kok saya yang ini tidak ini saya semangatin ya. Setelah itu siangnya itu kok lihat saya, ya mbak kok dengan ini kok dengan titik, BBA, rangkulan ini yang tidak kok saya bilang begitu. Oh iya deh, aku ini beritanya melok taksasi. Benar taksasi kok apa? Melok taksasi itu loh, sinau agama Kristen. Oh iya mbak, jadi kan aku apa oleh melu saya bilang gitu. Oh iya bisa nih. Terus dia caranya, ya kok saya lain. Terus aku belum apa? Jadi saya bawa Alkitab, terus kayak gitu kan di Alkitab saya gitu. Karena itu dari Surabaya juga belum lama ya, karena itu jadi saya tidak belum itu mengenal kota Surabaya. Setelah itu karena dan suaminya itu seorang masinis, jadi tulis kok dan ditulis apa aja di Jogja. Oh ya bagus karena bilang waktu itu kalau nggak salah itu 5.000 ya tahun 75. Setelah itu, jadi aku melok taksasi. Setelah 6 bulan, tidak ada alat yang melarang atau tidak ada yang maksudnya yang gandoli yang istilahnya. Akhirnya saya diganti sampai tahun 1975. Di situ akhirnya karena suami juga masih belum memiliki keyakinan yang pasti setelah ketemu dengan Bapak Bu Injil ini dikasih pegangan, akhirnya juga ikut dari istri. Nah, disitu memang saya sebagai orang baru, sebagai umat Tuhan yang baru mengenal Tuhan, dimanapun ada ibadah saya selalu ingin datang. Saya ingin selalu apa yang akan dibicarakan nanti itu selalu dalam hati saya, selalu ingin jumpa dengan Bapak Ibu yang ada di jemaat. Pada waktu itu saya ditulis di KJW Surabaya Butung, dan saya ikut wilayah 12. Saat itu baru merintis ingin memiliki desa sendiri, sehingga kami sudah keluarga itu yang bagaimana mencari dana, bagaimana mendapatkan izin, semuanya dengan susah payah. Beberapa tahun kemudian belum selesai sepenuhnya Bapak Ibu. Pada tahun 96 kita datang di perusahaan gereja yaitu gereja kami. Situ baru dan kata-kata itu selesai, kata-kata memang belum, kata-kata belum, tapi kata-kata sudah selesai. Baru satu selesai, dari minggunya kami mengadakan hari duduk dan kami yang peserta pada saat itu ada berbagai sarawi ikut persiapan. Jadi baru nyampe jam 10 atau jam berapa dikasih tahu kalau ada perusahaan gereja kami. Rasanya lemes sekali, baru saja yang tadi dalam belum selesai ada pengusaha itu menjadi puji Tuhan. Semuanya mungkin Tuhan sudah mengendaki demikian ya Bapak Ibu. Walaupun ada
usahakan untuk hari-hari berikutnya itu ada saja yang datang untuk memberikan kesempatan, ada yang menambahkan dana sehingga tidak berapa lama selesai. Namun demikian setelah selesai, suami saya ditugaskan di Banyuwangi. Jadi ketika dipindahkan ke Banyuwangi, keluarga saya masih di Sidoarjo, jadi masih kami lah istilahnya. Namun demikian sampai menjelang pensiun karena saya itu di TV 7 kalau mau nanti lakukannya jauh, tinggalnya jauh, nggak sempat nengok. Akhirnya saya menetap di Banyuwangi. Lalu saya ngurus sekali pindah keluarga di Banyuwangi. Nah, jadi saya saat ini memang sebagai warga Banyuwangi, warga Kediri Banyuwangi itu. Oleh sebab itu ketika masih ada Pak Pendeta seringkali ya wis KTP ini digoreng ini ya orang langsung goreng ini Pak ya Bapak DPR ngomong karena suami saya sudah tidak ada. Akhirnya dari satu warga anak jigone ini jenenge Bapak ngomong. Akhirnya ya itu saya saat ini memang karena di sini karena keadaan saya pun sebenarnya ingin sekali selalu aktif. Namun demikian karena sesuatu hal tapi puji Tuhan ada paruh aku dan ada tuntutan sehingga saya dapat melakukan tempat ini. Puji Tuhan dan sini pun saya termasuk nganggur ya Bapak ya, nganggur kan warga tapi saya dulu di sini. Puji Tuhan. Dan selama ini yang menjadi kekuatan saya karena Tuhan Yesus, saya selalu cinta kepada Tuhan Yesus seperti pujian yang akan saya nyanyikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita ambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Saya ulangi, kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu kan istrinya, tetapi mereka tidak merasa. Bapak Ibu Saudara, saya tadi senang banyak yang sharing. Ada dua, ada Mariam, ada Pak Ambilan. Saya berharap masih ada lagi, ada 3, 4 biar panjang. Kalau panjang nanti renungannya khotbahnya pendek saja.
Suka pendek apa suka panjang Bapak Ibu? Pendek ya, ya sama. Saya kalau mengikuti khotbah ya harapannya pendek, jowo-jowo tak ngantuk. Ya kita nggak lama-lama nunggu aminnya gitu ya. Ya pendek kok Bapak Ibu, hubungan khotbah malam hari ini pendek, panjang, nggak usah khawatir. Bapak Ibu, malam hari ini tadi sudah disebutkan berulang kali, selain ibadah rumah tangga seperti biasanya, juga ada momentum istimewa yaitu ibadah syukur, karena menyongsong pelaksanaan pemberkatan perkawinan bagi saudara kita terkasih Mas Abram, ya Mas Abram dengan Mbak Anggraini, Mas Abram dengan Mbak Anggraini. Ya, peristiwa pemberkatan perkawinan dipersatukannya seorang laki-laki menjadi suami dan seorang istri, seorang perempuan menjadi istri dalam kehidupan rumah tangga. Ini memang patut disyukuri, bahkan bukan hanya patut, ini semacam perlu disyukuri, karena momentum pemberkatan perkawinan, terbentuknya sebuah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah suatu mahakarya Tuhan yang diberlakukan dalam kehidupan kita umat miliknya. Jadi perkawinan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang benar-benar istimewa dalam pemahaman kita selaku umat milik Tuhan. Ini adalah buah karya Tuhan, sekalipun dalam pemahaman Kristen di KJW khususnya bukan sebuah sakramen, bukan Katolik sakramen, tetapi kalau di Protestan itu bukan sakramen. Tetapi meskipun ini bukan sakramen, tidak lepas dari campur tangan Tuhan terhadap keberlangsungan sebuah perkawinan. Di Tata Pranata GKJW, perkawinan itu didefinisikan sebagai perkawinan adalah pranata Tuhan Allah yang berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan seterusnya. Di situ ada kata-kata, ungkapan, istilah pranata Tuhan Allah. Dalam memori penjelasannya, pranata Tuhan Allah itu artinya Tuhan Allah yang menata, Tuhan Allah yang memperakarsai. Dengan kata lain juga Tuhan Allah yang punya inisiatif, bahkan inisiatif yang lebih dulu, inisiatif yang lebih besar dalam keberlangsungan sebuah perkawinan, ikatan suami istri. Mari kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah penggambaran dari bertemunya Adam dan Hawa, sebuah model suatu perkawinan yang pertama, perkawinan awal, tapi juga bisa diterapkan dan diberlakukan dalam setiap perkawinan Kristiani. Ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia.
ayat ini kalau kita resapi bisa dipahami bahwa nampaknya Tuhan Allah itu menaruh perhatian sedemikian rupa terhadap Adam. Diam-diam tanpa sepengetahuan Adam itu dilihat, diperhatikan. Oh, Adam ini butuh teman. Adam ini tidak baik kalau sendirian. Baiknya ada temannya. Atau dengan kata lain, baiknya ada istrinya ini. Ada pendamping yang sepadan. Bayangkan Bapak Ibu, Adam belum mengungkapkan itu kepada Tuhan, belum memohonkan itu kepada Tuhan, tetapi Tuhan sudah memperhatikan, melihat dan memahami apa yang menjadi isi hati dan kebutuhan Adam. Nanti di situ Bapak Ibu, Tuhan Allah juga lalu bertindak. Tuhan Allah lalu melakukan sesuatu untuk mewujudkan apa yang akan diberlakukan terhadap diri Adam. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara, semuanya itu dibawa kepada manusia itu, pada Adam, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Ini menurut penafsir adalah sebuah istilah atau kata-kata yang didramatisir, Bapak Ibu. Apa maksud yang sesungguhnya tidak lain, sebenarnya Tuhan Allah menyodorkan kepada Adam segala binatang melata, binatang di udara, binatang di air di hadapan Adam, ditampilkan gitu loh. Ini ada ikan, ada gajah, ada semut, ada singa, ada apa. Tapi nggak ada yang cocok Bapak Ibu. Ya, maklum manusia bersama binatang, nggak ada yang cocok. Istilah gulongannya itu gajah kegedean, semut kecilin gitu. Nggak ada yang cocok. Dan kemudian ditampilkan yang berikutnya itu adalah perempuan yang diambil dari tulang rusuknya. Perempuan yang diambil dari tulang rusuknya. Dari tulang rusuk itu tidak bisa diartikan berarti laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Bukan itu maksudnya. Diambil dari tulang rusuk itu adalah artinya bagian yang sesungguhnya berasal dari dirinya sendiri. Sesuatu yang melekat, yang tak terpisahkan dari diri laki-laki itu sendiri. Artinya kalau laki-laki sudah mengambil seorang perempuan menjadi istrinya, itu sesungguhnya bagian yang tak terpisahkan, ibarat dirinya sendiri. Kalau istrinya dicubit, maka suaminya juga merasakan sakit. Kalau istrinya itu menderita, sedih, maka sebenarnya juga suaminya yang harus ikut serta merasakan duka cita dan sedih. Kalau istrinya sedih, suaminya malah gembira, itu nggak benar itu berarti ya. Istrinya menderita, suaminya bersuka cita, itu nggak benar. Semacam itu Bapak Ibu, diambil dari tulang rusuknya. Nah, ketika ditampilkan perempuan di hadapannya, barulah Adam berkata, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini cocok Tuhan, kalau ini mau saya, kalau ini siap saya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Benar-benar bahwa keberlangsungan sebuah ikatan perkawinan adalah merupakan campur tangan, prakarsa Tuhan, juga buah karya Tuhan Allah yang luar biasa, yang kadang-kadang lalu menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang. Nah, kalau perkawinan itu adalah benar-benar merupakan kehendak Tuhan, Tuhan yang memilihkan, Tuhan yang menjodohkan, Tuhan yang mempertemukan, kenapa ada perkawinan yang semacam
istilahnya itu bermasalah, perkawinan yang tidak berhasil, perkawinan yang gagal di tengah jalan. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Tapi Tuhan salah ya. Tuhan keliru menjodohkan, Tuhan keliru memilih kami. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, teristimewa Mas Abram yang mau memasuki kehidupan perkawinan. Firman Tuhan hari ini juga memberitahukan kepada kita bahwa selain perkawinan itu benar-benar ada inisiatif Tuhan, ada buah karya Tuhan, ada karya agung Allah, namun ternyata juga tidak lepas dari keinginan manusia, pilihan manusia, keputusan manusia. Jadi kalau tadi ditampilkan Tuhan Allah menciptakan segala binatang, ditampilkan di depan Adam, dan Adam tidak memilih satu pun. Tuhan memaklumi, Tuhan tidak mencetak manusia itu seperti robot sehingga ceklek gini, pokoknya kamu harus begini, kamu harus berjalan ke timur, kamu harus berhenti, kamu harus loncat-loncat, ditombol begitu. Tidak semacam itu. Melainkan Tuhan tetap melibatkan manusia itu untuk memilih, untuk menimbang, untuk menentukan keputusannya sendiri. Itulah sebabnya kita ambil tema antara kehendak Tuhan dan keinginan manusia. Kehendak Tuhan itu kehendak saya pilih karena kehendak itu apa ya? Istilah yang lebih terhormat itu loh, karena dikenakan pada Tuhan. Sementara keinginan itu sedikit lebih low begitu, karena dikenakan pada kita manusia. Sebenarnya sama, itu maksudnya sama antara kehendak Tuhan dan kehendak manusia, boleh. Antara kehendak Tuhan dan keputusan manusia itu harus berkeiringan, begitu Bapak Ibu. Harus identik, harus berjalan bersama beriringan. Ya, andai kata tidak dua-duanya serasi, Tuhan menghendaki tapi manusia tidak menginginkan, ya tidak jadi. Ya, boleh kita tidak, Tuhan ini. Yang mana? Nanti mencari lagi, boleh. Tetapi ketika sudah dikatakan jodoh pemberian Tuhan dan kita oke, nah itulah maka kehendak Tuhan sungguh-sungguh diberlakukan dalam kehidupan kita. Ditampilkanlah perempuan yang diambil dari tulang rusuknya, kemudian dibawa kepada manusia itu, dan manusia itu Adam menerima sebagai pasangan hidupnya. Nah, semacam itu Bapak Ibu, gambaran sederhana dari perjumpaan seorang wanita dan seorang laki-laki yang kemudian menjadi suami istri dalam diri Adam dan Hawa. Maka demikian juga berlaku bagi kehidupan umat Tuhan, kita semua orang-orang yang percaya bahwa kita meyakini kelangsungan kehidupan perkawinan itu bukan semata-mata usaha kita, niatan kita, atau apalagi kebetulan kok bisa jumpa ini, bisa kenal atau dikenalkan, kemudian berlanjut dan lalu bisa menikah. Nggak ada Bapak Ibu kebetulan. Pasti itu ada tangan Tuhan yang berkarya, yang mempertemukan, yang menjadikannya kita sebagai pasangan suami istri.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya Dewa Sabran, karena perkawinan itu adalah buah karya Tuhan, maka sudah selayaknya kita menghargai, menganggap ini sebagai sesuatu yang patut kita jaga, patut kita pertahankan, atau bahkan patut kita tumbuh kembangkan. Jadi kadang-kadang sesuatu itu menjadi berbeda, menjadi jauh lebih berharga karena pembuatnya atau karena siapa yang memberikannya. Dulu waktu zamannya Pak Jokowi masih tenar-tenarnya, kalau bagi-bagi sepeda itu senang sekali yang dapat sepeda. Sekalipun sama-sama sepeda, ini sepeda pemberian Pak Presiden. Luar biasa, itu kalau dijual bisa harganya berlipat-lipat kali ganda karena pemberinya. Itu sekedar sehelai sapu tangan, kalau itu pemberian kasih kita, pacar kita atau orang yang kita sayangi, itu istimewa Bapak Ibu. Tapi orang nyuci jangan dicek teman-teman nanti luntur. Kalau jempol awas loh, jangan di pinggir jalan nanti kabur. Jadi beda pada itu ya. Kalau di toko ya banyak, harganya juga tidak terlalu mahal, tapi karena pembelinya menjadi istimewa. Atau barang-barang branded yang made in Amerika, made in Jerman, made in Jepang. Jadi beda Bapak Ibu, gara-gara kalau diyakini sebagai buah karya, mahakarya Tuhan, maka sudah selayaknya kita orang percaya ini harus menghargai sebegitu rupa. Jangan diberlakukan sembarangan, jangan sembrono dalam menjalani, jangan nanti rusak, nanti tidak tertahan kebaikannya, keistimewaannya. Karena cinta itu ya memang perlu dirawat, perlu ditumbuh kembangkan. Kalau ditelantarkan ya surut atau bahkan bisa hilang kalau ditelantarkan. Semua orang waktu mau menikah seperti Mas Abraham cinta Mas sama Mbak siapa itu namanya? Ya, sama Mbak Indra ini cinta Mas, pasti cinta. Belum jawab saya tahu, pasti cinta. Kalau orang mau menikah pasti cinta. Semua pasti cinta kalau mau menikah. Tapi kenyataannya kan kadang-kadang di tengah jalan cinta itu bisa semakin berkurang, semakin surut, semakin luntur, dan kadang hilang, berbalik menjadi tidak cinta atau bahkan benci. Kakek nenek kita dulu mungkin seperti Pak Sul, seperti Pak Hari atau seperti atasnya, dulu tuh kadang-kadang nggak pakai cita-citaan Bapak Ibu, ya dijodohkan gitu aja, dijodohkan gitu aja. Berarti ya sebenarnya masa cinta kalau dijodohkan kenal aja enggak. Tapi nyatanya bisa bertahan sampai akhir hayat. Kenapa? Ya karena ketika sudah menikah, sudah dilangsungkan perkawinannya, lalu belajar mencintai, lalu berusaha untuk mengasihi, sehingga makin lama makin tumbuh, makin lama makin subur, makin lama makin luar biasa cintanya. Beda dengan zaman sekarang yang kadang-kadang awalnya cinta membara, cinta menggebu-gebu, tapi kemudian surut dan kemudian luntur. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Sekali lagi terutama Mas Abraham yang mau menjalani kehidupan rumah tangga perkawinan. Dalam pemahaman Kristen baiknya perkawinan itu tidak hanya dijalani berdua, tapi baiknya bertiga. Sama siapa? Sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, yang disampaikan Pak Eka tadi. Sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga dihadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Kehendak Tuhan juga kita tempatkan di dalam hati sanubari kita. Sebab kan hanya mengandalkan kekuatan kemampuan diri kita manusia kadang-kadang tidak mampu, Bapak Ibu ya. Tantangannya, godaannya, masalahnya bisa luar biasa, macam-macam. Tapi kalau kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, niscaya apapun yang kita hadapi, betapapun tantangan godaan yang menghalangi, kita akan tetap mampu bertahan sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat Tuhan beserta kita. Amin. Yang kami lakukan, sempurnakan sabdamu ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar benar-benar mampu menjadi firman yang hidup, firman yang tertanam di dalam hati sanubari kami, firman yang bisa bertumbuh berkembang, mengeluarkan buah-buah kebenaran firman dan Roh Kudus Tuhan. Tuhan, kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami dalam menjalani kehidupan ini, supaya senantiasa taat, setia, dan berbakti kepadamu. Jadikanlah ya Tuhan firman-Mu sungguh-sungguh sebagai penerang untuk jalan langkah kaki kami. Jadikanlah firman-Mu sungguh-sungguh sebagai penuntun dan petunjuk jalan yang harus kami lalui. Terima kasih Tuhan. Dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, doa